Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa haturkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena atas nikmatnya, atas rahmatnya, atas ma'unahnya, Allah senantiasa menggerakkan hati kita untuk taqarrub kepadanya, untuk mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu selaku hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, yakni kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin setiap saat, setiap waktu, karena kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun orang yang sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika ada seorang satu pun yang mau menghitung nikmatku, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada kita tentunya. Maka kita tidak cukup hanya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tentu rasa syukur kita harus kita tunjukkan dengan sebuah tindakan yang real, tindakan yang nyata, tindakan yang betul-betul untuk mendatangkan rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yani apa? Menjauhi segala apa yang dilarangnya, melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan olehnya, baik itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun oleh Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat wassalam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau, para sahabat, para keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya ila yaumil qiyamah, yang sudah mengantarkan kepada kita kepada yang namanya nikmatul iman wa nikmatul Islam. Maka tentu senantiasa setiap saat lidah kita atau lisan kita ini basahi dengan selawat kepadanya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Tentu dengan selawat tersebut harapan terbesar kita bisa berkumpul dengan Nabi kita bisa berkumpul dengan para sahabat dan keluarga-keluarganya, dan juga orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Maka itu adalah harapan terbesar, yakni di saat kita berkumpul dan bertatap muka dengan beliaunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana setiap kali kita kajian
Karena Al-Quran merupakan suatu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagaimana tersurat di dalam Al-Quran, yakni surah Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan baik dan benar. Bacalah Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan 10 kebaikan dari masing-masing huruf yang ada dalam Al-Quran, maka pasti dan tentu tidak ada kaifiyah, tidak ada tata cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sudah berbicara masalah pahala dan dosa, maka tentu dua hal ini tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bertemu. Kalau Allah memberikan pahala, kalau Allah menjanjikan satu kebaikan, maka di situ akan terselip juga jika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan keburukan, maka kita akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Al-Quran, karena Allah berikan ganjaran kepada setiap pembacanya, setiap orang yang baca Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Maka di situ pula pun juga Allah subhanahu wa ta'ala, jika orang itu meninggalkan daripada membaca Al-Quran yang tidak disertai dengan ilmu tajwid, yang tidak tartil membacanya, maka Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang tersebut. Kenapa? Kan hal ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kalau kita senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran, dan merupakan suatu kewajiban bagi kita selaku umat muslim, selaku orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada kitabnya. Maka kita suatu kepastian dan keniscayaan senantiasa untuk perbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah syifa'ul linnas. Al-Quran itu kelak akan memberikan yang namanya syafaat kepada setiap pembacanya. Bagaimana mungkin Al-Quran itu akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita, sementara kita itu enggan, sementara kita jauh daripada Al-Quran. Maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali kita kajian, kita akan selingi yang namanya tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang mungkin sudah bagus bacaannya, ngitung-ngitung murajaah, ngitung-ngitung mengulang, ngitung-ngitung mengingat apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita akan memurajaah hafalan kita, yakni surah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan mengambil surat-surat yang pendek, surat-surat yang gampang, yang sudah kita baca setiap kali salat. Kita buka surah Quraisy. Silakan dibuka surah Quraisynya. Perhatikan saya jamaah, saya awali dari bacaan ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Tidak boleh dibaca li'ilafi Quraisy. Tidak boleh. Kenapa? Karena ya itu sifatnya layyin, sehingga kita melafalkan huruf ya itu harus lembut. Li'ilafi Quraisy ilafihim
rihlatasyita'i was-shaif. Sama was-shaif, tidak boleh dibaca was-shaif, tidak boleh. Saya ulangi. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Ayat yang ketiga. Falyabudu rabba hadzal bait. Huruf ta tidak boleh tidak boleh, karena ta itu bukan sifat safir. Ta itu sifatnya al-hams, ya. Jadi ketika melafalkan al-bait, ai bait, tidak boleh bait, tapi bait, ya. Saya ulangi. Falyabudu rabba hadzal bait. Oke. Ayat yang keempat, yang terakhir. Alladzi. Nah, ketemu dengan kumis atau coretan panjang di situ. Alladzi at'amahum min ju'. Kita berhenti di situ. Kenapa? Khawatir nafas kita tidak kuat, ya. Karena di situ ada tanda lam alif, maka tanda lam alif di dalam Al-Qur'an alamatul waqfinya itu maknanya adalah mamnu'. Tidak boleh berhenti di situ. Maka kita ketika berhenti di sini diupayakan kita harus memulai atau mengulang lagi dari depan. Tapi tidak depan daripada ayat tersebut, ya. Kita cari yang maknanya sekiranya tidak rancu. Min, kita ulangi dari min. Min ju'i wa amanahum min khawf. Saya ulangi. Min ju'i wa amanahum min khawf. Di surat Quraisy ini, jamaah, hati-hati, jangan sampai kita membacanya Quraisy ini menyebutnya dengan surat Al-Quraisy. Tidak, ya. Quraisy itu tidak ada alnya. Quraisy itu Quraisy saja, ya. Sehingga kita di akhir ayat tempat tersebut, ketika kita tidak kuat, kalau kuat maka itu jauh lebih baik, disempurnakan bacaannya. Kalau tidak kuat maka berhenti di min ju'. Ngulanginya dari min ju'i wa amanahum min khawf. Seperti itu, jamaah. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tahsin pada pagi hari ini yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan tahsinul Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah pendidikan Islam. Jadi pada kajian kita saat ini adalah tentang membahas tentang masalah pendidikan anak kita. Bagaimana pendidikan itu harus mendekatkan hanya diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Pendidikan itu harusnya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu harusnya membuat rasa takut kepada setiap peserta didiknya. Pendidikan itu harusnya membuat dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para murid-muridnya. Pendidikan itu harusnya menanamkan nilai-nilai tauhid kepadanya, bukan sebaliknya. Pendidikan itu tidak menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu bukan menjauhkan dirinya kepada nabinya. Pendidikan itu bukan menjauhkan dirinya kepada kitabnya. Tapi kalau sekiranya ada pendidikan yang semacam itu, maka perlu dan patut kita periksa ada apa dan di mana letak kesalahannya, sehingga anak-anak kita, putra-putri kita itu jauh daripada Allah, jauh daripada nabinya, dan jauh daripada kitabnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita membahas tentang masalah nilai-nilai atau value yang dalam pendidikan Islam. Yakni yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surah An-Nisa ayat yang 9, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang masalah pendidikan, membicarakan tentang masalah bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai atau value kepada anak-anak kita,
agar anak-anak kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah, tentu yang di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Para mufassir menafsirkan ayat tersebut bahwa kita dilarang meninggalkan anak keturunan dan cucu-cucu kita dalam kondisi lemah. Lemah dalam hal ini, lemah dalam artian lemah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dibekali dengan ilmu yang kuat, tidak dibekali dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang dhaif, menjadi generasi-generasi yang lemah, menjadi generasi-generasi yang takut untuk menghadapi tantangan ke depannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti agar kita tidak meninggalkan daripada generasi kita, anak cucu kita menjadi anak-anak atau cucu-cucu yang lemah, menjadi anak-anak atau cucu-cucu yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Maka Allah berikan dua konsep kepada kita. Yang pertama adalah falyattaqullah, maka kita senantiasa hendaklah mengajarkan kepada anak-anak kita, yakni bertakwa kepada Allah. Ma huwa taqwa? Apa sih sebenarnya takwa? Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa takwa itu adalah hati-hati. Takwa itu harus kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kehati-hatian. Penuh yang namanya harus perhitungan yang kuat. Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita selaku orang tua memberikan sebuah perkataan atau pernyataan yang jujur, yang baik kepada anak-anak kita, terutama di masa-masa keemasan, yakni di masa-masa balita. Kita bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita berkata atau perkataan yang baik, jujur, dan atau lempeng. Nah, dua prinsip atau dua value itulah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memberikan sebuah gambaran tentang kurikulum, memberikan sebuah gambaran tentang referensi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Karena bagaimanapun al-ummu al-madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah, sementara abinya, sementara bapaknya itu adalah mudirnya. Sementara seorang bapak, seorang ayah itu adalah mudir daripada madrasah tersebut. Maka yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak bukan cuma hanya pada seorang ibu saja, tapi seorang bapak dan seorang ayah yang punya tanggung jawab yang besar kepada yang namanya anak-anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu itu sudah mewakili daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Seorang ibu punya tugas mengajarkan asma-asma, mengajarkan nama-nama, mengajarkan benda-benda hanya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan asma, mengajarkan nama-nama kepada Adam alaihissalam. Sebaliknya, seorang ibu mengajarkan nama-nama benda dan di sekitarnya kepada putra-putrinya. Sementara tugas daripada ayah, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, maka tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dialog atau diskusi antara seorang anak dengan ibunya. Tidak ada, jamaah. Akan tetapi banyak kisah yang tersirat dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya seorang bapak berdiskusi dan berdialog kepada anaknya. Lihat kisah Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Lihat kisah Nabi Yusuf.
Lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdialog kepada anaknya yang namanya Kanaan. Lihat kisahnya Luqmanul Hakim yang yang berdiskusi dan berdialog kepada anaknya, yang punya tanggung jawab menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan hal-hal yang berkaitan ta'abbud, beribadah kepada Allah. Itu tugas daripada seorang bapak, bukan tugas daripada seorang ibu. Nah, maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini akan menyampaikan 5 kurikulum yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah dua nilai value yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Saat ini kita akan membahas tentang 5 kurikulum yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kurikulum yang pertama, yakni tauhid, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yakni nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dalam surah Al-Ikhlas juga jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta kepada segala sesuatu. Dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Ajarkan kepada anak-anak tentang tauhid. Tauhid yang kita kenal ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada anak-anak kita tentang tauhid rububiyahnya. Kenalkan kepada anak-anak kita siapa yang menciptakan diri kita ini, siapa yang menciptakan langit dan berserta isinya ini. Kenalkan hal itu kepada anak-anak supaya keimanan itu tertancap dalam dirinya, supaya keimanan anak-anak kita tidak tergoyah dengan apapun nanti ketika dia sudah besar. Karena semasa kecil dia sudah kenal dengan Allahnya, dia sudah kenal dengan Rabbnya yang menciptakan dirinya, yang menciptakan langit dan bumi beserta alam seisinya ini. Tauhid uluhiyahnya, kenalkan anak-anak kita tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifatnya, kenalkan anak-anak kita dengan nama dan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang terangkum dalam Asmaul Husna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak tanamkan nilai tauhid kepada anak-anak kita sejak dini, maka anak-anak kita kelak ketika tumbuh dia besar, tumbuh dewasa, sedikit dia punya masalah, dia akan lari, akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengatakan, ujian apa lagi Allah yang akan berikan kepadamu, yang diberikan olehmu kepadaku. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, ketika dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sadar bahwa ujian itu merupakan teguran kepada Allah agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan sadar dengan ujian itu akan dia naik derajatnya. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan merengek, menangis, dan dia akan mengeluh terkait dengan ujian itu. Bukankah ujian itu sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah? Bukankah ujian itu sarana bagi Allah Subhanahu wa taala agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian itu merupakan cinta dan kasih sayang Allah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita mengajarkan yang syirik kepada anak-anak kita. Tentu kita semuanya tahu, tentu kita semuanya mafhum terkait dengan syirik. Bagaimana syirik? Mensekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syirik yang kecil, yakni ketika dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala,
kita tidak menghiraukan panggilan tersebut, yakni panggilan azan. Kita hanya terus ngobrol dan sebagainya. Dan itu ada sebagian ulama itu mengatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menduakan Allah. Yang kedua jamaah, nilai kurikulum yang pertama adalah tauhid. Kurikulum yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin." Surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai dengan 219, yang artinya, dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin. Tanamkan kepada anak-anak nilai-nilai muraqabah ini. Bahwa Allah itu meskipun abi umi tidak melihat dirimu, meskipun ustadz-ustadzamu, meskipun guru-gurumu tidak melihat tentang perbuatan apa yang kamu lakukan, tapi ingatlah nak, Allah itu melihat kamu. Allah itu melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan. Baik ucapan itu tersirat, ucapan itu keras, ataupun ucapan itu tidak keras atau di dalam hati kita. Maka Allah itu maha melihat. Sekalipun kamu nak berada di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada satupun orang yang melihat, maka ingatlah bahwa Allah itu maha melihat. Tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Agar apa? Anak-anak kita itu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Kemanapun dia melangkah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini sudah tertanam dalam diri anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang salihah, menjadi anak-anak yang selamat fid dunya wal akhirah. Yang kedua, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia adalah bersertamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Bahwa dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Dimanapun kita berada, sekalipun orang itu tidak ada yang mengetahui satupun apa yang kita lakukan, ingatlah nak, ada Allah yang menyertaimu, ada Allah yang melihatmu, ada Allah yang mengawasimu, ada Allah yang maha melihatmu. Tanamkan hal ini kepada anak-anak kita, tentang muraqabah ini kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kurikulum yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurikulum yang ketiga, yakni kenalkan anak-anak kita tentang salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Ayat yang lain mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka salah satu filter untuk anak-anak kita, agar anak kita itu terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka ajarkan salat dan kenalkan anak-anak salat kita sedini mungkin kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ada sebuah hadis mengatakan, kenalkan anak-anak salat kita di saat usia 7 tahun. Di saat usia 7 tahun anak kita tidak melaksanakan sholat, maka kita berikan yang namanya, kalau bahasa parenting sekarang itu dikenal dengan yang namanya punishment. Berikan anak-anak kita shock terapi, bahwa pentingnya sholat ini. Ketika anak kita di saat usia 7 tahun tidak melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas sholatnya itu baik atau tidak, secara kaifiatnya, yang terpenting kita tanamkan dan kenalkan kepada anak-anak kita bahwa inilah pentingnya sholat.
Kurikulum yang ketiga adalah kenalkan sholat itu kepada anak kita sedini mungkin, jamaah. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti di saat usia 7 tahun itu, yakni pukullah anak kita ketika anak-anak kita itu tidak mau melaksanakan sholat. Tentu pukulannya itu tidak pukulan yang membekas, tidak kasar, tidak sampai menyakiti daripada anak-anak kita saat kita mukul. Pukulan itu sifatnya hanya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah yang nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Bahkan dalam hadis dikatakan, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat itu dengan cara sengaja, faqad kafara jiharan, maka saat itu dia adalah kafir. Maka ajarkan hal ini kepada anak-anak kita sedini mungkin tentang salat ini. Pentingnya salat, bagaimana orang yang telah meninggalkan salat, ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kenalkan, tanamkan kepada anak-anak kita. Tentu hal itu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dimulai dari kita semuanya selaku orang tua, wabil khusus kita selaku bapak. Kurikulum yang keempat, yakni ajarkan anak-anak kita tentang yang namanya akhlak. Tanamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak. Para ulama mendefinisikan akhlak, membuat akhlak itu jadi dua bagian. Akhlak yang pertama itu yakni jujur. Akhlak yang kedua itu adalah rendah hati. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak itu adalah sikap yang tertanam dalam diri kita. Artinya akhlak itu adalah bawaan daripada kita. Setiap anak yang dilahirkan di dalam rahim daripada ibundanya, maka anak itu dalam keadaan mempunyai akhlak jujur, mempunyai akhlak yang rendah hati. Hanya saja orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya yang membuat anak ini tidak bisa jujur, membuat anak ini tidak bisa rendah hati. Kenapa? Karena lingkungannya yang membuat dirinya tidak bisa jujur, tidak mengizinkan untuk dirinya untuk berjujur. Karena lingkungannya yang membuat dirinya tidak bisa merendahkan dirinya, artinya sombong. Rendah hati itu artinya tidak sombong, jamaah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Ingat, akhlak itu ulama memberikan sebuah batasan bahwa akhlak yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah rendah hati. Itu adalah akhlak. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah adalah akhlak yang paling baik. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ajarkan akhlak itu kepada anak-anak kita. Setiap diri anak kita itu akan membawa yang namanya sifat jujur, akan bawa yang namanya sifat rendah hati.
Karena sifat jujur, sifat rendah hati ini adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi. Sifat yang mulia. Anak-anak kita itu yang dilahirkan oleh rahim daripada ibundanya, dia memiliki yang namanya sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah sifat jujur dan sifat rendah hati tersebut. Lingkungannya lah, orang tuanya lah yang membuat hilang daripada sifat jujur itu, yang membuat hilang daripada sifat rendah hati itu, berganti sifat yang congkak, sifat yang tidak jujur, sifat culas, sifat yang tidak jujur, atau sifat yang membuat dirinya membanggakan dirinya, artinya sombong. Maka ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak tentang akhlak ini, yakni akhlak poinnya adalah, nilainya adalah jujur dan rendah hati. Cukup dua saja itulah. Insya Allah ketika dua hal ini anak-anak sudah ditanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai rendah hati kepada dirinya, maka insya Allah anak itu akan merasa senantiasa dirinya itu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana poin yang kedua, yakni muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap apa yang dilakukan akan jujur dia. Dan setiap apa yang berada dia, ketika dia berada di dimanapun, dia akan lihat rendah hati. Kurikulum yang ketiga, yang terakhir adalah ajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah adab. Kurikulum yang terakhir adalah ajarkan anak-anak kita tentang adab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawahu ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim." Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Surah Fussilat ayat 34 sampai dengan 35. Ayat yang lain, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha warduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. An-Nur ayat 27. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab ini berkaitan dengan budaya lokal setempat. Adab ini berkaitan dengan budaya yang kita tempati saat ini, yakni budaya yang ada di Bondowoso tentu pasti beda budaya dengan yang ada di luar sana, baik itu di mana namanya, di tempat-tempat daerah yang lain atau di Arab sana. Maka budaya Arab dengan budaya Indonesia itu sangat berbeda. Budaya Indonesia dengan budaya Amerika itu sangat-sangat berbeda. Maka juga kenalkan dan ajarkan anak kita tentang adab ini. Ini anak adab tentang masalah di Bondowoso. Ini anak adab tentang di Jawa. Ini adab tentang di Sunda. Dan ini adab yang berada di Madura dan sebagainya. Maka ajarkan adab itu kepada anak-anak kita. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kurikulum itulah insya Allah kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut kepada Allah. Menjadi anak-anak yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjadi anak-anak yang merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebagaimana senantiasa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Menjadi penyejuk mata, menjadi anak yang senantiasa menyejukkan diri kita, menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solih yang insya Allah senantiasa mendatangkan rahmat dan hidayah kepadanya dan juga kepada keluarganya. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 kurikulum itulah yang patut kita ajarkan kepada anak-anak, yang pantas kita ajarkan kepada anak-anak sedini mungkin agar anak-anak kita dekat kepada Allah, dekat kepada nabinya, dekat kepada kitabnya, dan juga kenal dengan para nabinya, kenal dengan Tuhannya, dan juga kenal dengan kitab-kitabnya. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, nilai value yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yakni takwa kepada Allah. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita tentang perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang jujur. Wa qulu qawlan sadida, ajarkan anak-anak perkataan-perkataan yang lempeng, perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang senantiasa mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan 5 kurikulum yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, ajarkan dan tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita sedini mungkin. Yang kedua, ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita tentang muraqabatullah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenalkan dan tanamkan kepada anak-anak tentang aqimis shalah, tentang salat. Di usia 7 tahun jika anak kita tidak mau melaksanakan salat, terlepas dia salatnya mau bagus atau tidak secara kaifiatnya, yang penting anak-anak kita ajarkan tentang salat. Kalau dia tidak mau di usia 7 tahun, maka berikan punishment kepada anak-anak kita. Tidak hanya berupa yang namanya pukulan, tapi ingat, pukulan itu tidak membekas sedikit pun. Ya. Entah dia jatahnya dikurangi atau bagaimana. Antum dan antunah yang lebih paham tentang masalah punishment kepada anak-anak kita. Yang keempat, ajarkan tentang akhlak kepada anak kita. Akhlak yang kami maksud di sini adalah akhlak jujur. Yang kedua, akhlak rendah hati. Yang terakhir adalah ajarkan kepada anak-anak kita tentang yang namanya adab, budaya lokal, budaya yang kita tempati saat ini. Kalau kita berada di tanah Jawa, maka ajarkan nilai-nilai atau budaya Jawa kepada anak kita. Kalau kita berada di Madura, maka ajarkan nilai-nilai atau budaya yang berada di Madura. Kalau kita berada di Sunda, maka ajarkan budaya Sunda kepada anak-anak kita. Jadi jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan tentang pendidikan Islam yang perspektif Al-Quran dan Sunnah, yang insya Allah kalau hal ini diterapkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang qurratul a'yun, menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jamaah saya tekankan, saya tegaskan, antum semua menjadi wanita karir, menjadi bapak karir dan sebagainya, profesi apapun profesi yang antum lakukan saat ini, wallahi itu hanya sebatas profesi dan itu pilihan. Tetapi antum menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu, itu sebuah kepastian dan keniscayaan. Setiap apapun yang Allah berikan amanah ini kepada kita, terutama anak, yang kemana anak itu akan meneruskan daripada dakwah kita, yang daripada meneruskan daripada perjuangan kita, menjadi seorang dokter, perawat, apapun lah itu profesinya. Tanamkan nilai tauhid kepada anak kita, tanamkan nilai muraqabah kepada anak kita, tanamkan nilai-nilai salat kepada anak kita, dan tanamkan nilai-nilai yang disebut dengan akhlak, dan juga tanamkan nilai-nilai adab kepada anak kita, agar anak kita menjadi anak-anak yang paripurna, menjadi anak-anak yang salih-salihat. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutlah hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasalah selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada.
Sekalipun tidak ada satupun orang yang tahu tentang keberadaan kita. Tapi ingat, Allah itu maha melihat, Allah maha tahu, dan Allah maha mengetahui. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya, diberikan sisa usia yang barakah dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran rezeki kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwan al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada baiknya, wallahi itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tidak baiknya atau ada salah daripada pemaparan dan sebagainya, wallahi itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi, Al-Fakir ini yang dhaif ini mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jika ada tutur kata yang kurang pas di hati panjenengan, penjelasan atau sebagainya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.